Iya, iya, iya. Iya, mohon maaf ya. Seperti biasa, sudah habis. Iya, iya, jadi tadi yang tadi aku bilang di Weto Browning itu hadisnya doif. Doif itu berarti maksudnya bukan dipakai kayak gini misalnya. Em, puasa tuh hukumnya wajib loh. Kalau kamu ada ngelanggar puasa bayar kafarat. Terus hadisnya sebenarnya hadis doif. Nggak bisa kayak gitu. Harus hadis yang sahih. Tapi kalau hadis doif itu bisa dijadikan ini apa sih namanya? Motivasi. Iya, motivasi atau sebuah pacuan bahwa kita bisa melakukan ibadah ini karena ini. Tuh. Jadi memang tidak bisa dijadikan landasan berhukum, tapi bisa dijadikan landasan untuk memacu diri. Tuh. Untuk tarhib ya, tarhib itu motivasi. Tuh. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung nih udah 40 upgrade yang baru. Ada yang mau tanya, misalnya tadi aku kan sedikit nyinggung hadis-hadis apa, atau tiba-tiba kayak, kok kayak gini sih? Nggak tahu gitu misalnya. Ada nggak yang tiba-tiba di pikiran teman-teman, oh ini kayak gini gitu. Atau udah ini udah tahu semua, alhamdulillah. Aku mau nanya yang Ya, itu deh, kode sholat di kodo itu oh, oh. Pak Ustadz itu aku dengar tuh sholat tuh nggak bisa dikodo. Jadi kalau misalnya dia sakit, Mm-mm. dia misalnya operasi nggak bisa sholat ya dosa sholatnya itu kewajiban sholatnya itu ya udah gugur, kalau nggak sholat ya udah enggak, katanya gitu Iya, ya. oke. Kalau sholat saat beruzur, uzur itu artinya apa? Ada halangan. Nah, sakit itu halangan nggak, Kak? Sakit itu halangan gitu. Ketika sakitnya kayak orang yang bukan lumpuh ya, koma ya. Koma itu kan bisa sebulan tuh ya. Apakah dia setelah sadar sebulan dikodok? Enggak. Itu gugur. Memang seperti itu. Tapi kan tadi yang aku bilang, ketika kita masih sehat, kita masih bisa ngelakuin itu. Tapi kita ketiduran nih. Bangun-bangun, sholat, mau mau nggak mau, berarti yang kemarin yang udah fatat atau udah terlewat sholatnya dikodok gitu. Atau dalam perjalanan, di mana kita merasa sholatnya tidak sempurna. Karena kan, ya gimana sih, di kendaraan gitu kan, kiblatnya juga searah kita doang. Terus rasanya tuh belum sempurna, itu boleh dikodok lagi gitu. Jadi bedakan sama yang ada uzurnya. Kalau orang sakit itu memang uzur, mau dia sebulan, mau dia 2 bulan gitu kan. Dan ya udah nggak usah dikodok gitu kan. Terus juga misalnya orang itu kan sholat itu gini ya, em, katanya as-sholatu iman, sholat itu berdiri. Fa'ilam yastati' fajalisan. Gak bisa berdiri, duduk. Fa'ilam Mm-mm. yastati' fa'ala jambi. Gak bisa juga dia duduk, ala jambi, dia tiduran. Baring. Fa'ilam yastati ala tarfi ain. Kalau nggak bisa juga tiduran, dia ngadipin mata. Nah, orang bisa kalau udah koma sekarat itu matanya doang kan yang gini. Tapi abis itu terakhir apa? Fa'ilam yastati fabi qalbi. Kalau dia nggak mampu juga, dia pakai hati dia gitu. Orang koma sekalipun ya, itu dia bisa mendengar suara orang. Karena apa namanya? Aku pribadi kan, ya intinya pernah ya belajar medis tuh kan. Jadi intinya tahu bahwa gelombang-gelombang ultrasonik yang ada di sekitar manusia yang ada di lagi koma ini, dia tuh tetap dengar gitu. Karena waktu itu juga almarhum punya tante, almarhumah, itu saat zuhur ya kita wuduin. Salat-salat itu kan, wudhu itu kan sebenarnya nggak bisa diwuduin, tapi kalau ada uzurnya kayak orang sakit itu kita bisa boleh mewudukan gitu kan. Kita wuduin, lalu kita kita bacain Al-Quran, nanti sholat ya, kita kayak talkinin gitu. Terus gak lama tante aku tuh nangis. Karena mereka mengerti gitu lah. Bahwa, oh iya aku harus sholat. Baru yang terakhir kalau nggak bisa juga dengan hatinya ya disolatkan. Artinya meninggal. Tuh. Jadi, apa namanya, uzurnya ketika dia sakit, nah memang tidak perlu digantikan. Karena kita nggak bisa kebayang kalau orang yang sampai 3 bulan gitu kan. Sakit terus dia ngkodok gitu. Atau misalnya orang gila. Orang gila uzur juga nggak?
uzur juga. Kan sholat itu yang pertama selain Islam, yang kedua apa? Akil, dia berakal. Berakal tuh bisa jadi sempurna akalnya kita seperti kita, atau dia bangun. Orang koma tuh kan akalnya hilang, ya kan? Orang-orang koma, orang-orang yang intinya lagi dalam keadaan tidak sadar itu akalnya hilang. Pingsan pun seperti itu. Tapi kalau kita yang akalnya masih sehat, ya tetap sholat. Terus kalau misalnya orang gila tuh ada kan yang gilanya permanen, bukan permanen. Misalnya dari awal dia bermasalah sarafnya. Tapi ada yang di tengah-tengah stres ya zaman sekarang apalagi ya banyak banget orang yang kena mental health bla 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 bla. Tiba-tiba dia stresnya sampai muncak sampai habis itu gila. Terus gila ada terapi segala macam sembuh. Tapi itu dalam waktu terapinya 6 bulan. Apakah di kodo 6 bulan itu? Tidak. Jadi benar kata Ustadz yang didengar sama Kak Eno bahwa ya apa namanya ketika dia uzurnya itu dalam sakit atau dia tidak dalam keadaan sadar atau kan nggak berakal jatuhnya itu tidak perlu diganti. Tapi tadi yang aku bilang adalah ketika kita sehat, jasmani rohani akal kita sehat, lalu sholat kita tidak sempurna itu boleh dikodok. Kalau misalnya kadang kita kan sholat suka kepikiran kemana-mana ya. Nah, waktu selesai kita sholat tuh kita ngerasa kayaknya sholat kita nggak khusyuk deh. Terus kalau kayak gitu boleh diulangi lagi nggak? Boleh. Itu boleh. Boleh sekali. Boleh banget. Sebentar. Ada yang nanya. Oh. Mana? Maaf ya. Iya. Jadi sholat itu memang kan kita pengennya ahsanul imal ya, ihsanul amal, sebaik-baiknya amal. Jadi saat sholat itu gak khusyuk tuh rasanya kayak ya Allah sholat aja yang khusyuk aja, kita tuh khusyuk yang tahu siapa sih? Allah doang, kita nggak tahu gitu. Orang aja yang kita ngerasa khusyuk, tapi kayaknya belum tentu juga diterima. Apalagi nih malah pikiran kemana-mana. Abis itu ya udah, dia ngulang lagi. Boleh gitu, boleh. Cuman perlu di garis bawahi, jangan sampai kita bilang oh kita bisa ngulang sholat kita. Akhirnya tiap sholat ya udah sholat pertama mikir apa dulu sholat lagi yang kedua. Nggak boleh kayak gitu juga gitu. Ya. Yeah. Jadi boleh sekali gitu. Soalnya aku pribadi dulu waktu mondok tuh SMA, itu kadang ngerasa tiap isya itu kan proses isya tuh panjang banget. Jadi aku suka capek gitu kan. Isya itu biasanya kalau waktu di pondok, isya itu ada isya, sholat hajat, sholat tobat. Banyak deh, mungkin bisa 12 rakaat habis isya itu. Terus pasti aku awal-awal isya tuh kayak, aduh ini masih ada ke depannya sih. Masih banyak nih sholat yang perlu gua sholatin. Jadi pasti nggak fokus gitu. Terus nanti abis sholat banyak taubat hajat segala macam, sekitar jam 11 sebelum tidur aku sholat isya lagi. Kayak ya Allah yang tadi belum bener gitu. Cuman akhirnya setelah tahun ya kan nyampe Mesir juga lebih belajar lebih dalam. Iya sebenarnya boleh seperti itu. Cuman jangan sampai menjadikan sebuah kebolehan kita sholat tidak khusyuk di sholat yang pertama. Karena kita merasa oh nanti bisa diganti. Padahal saat kita mengganti sholat yang kedua belum tentu diterima juga gitu kan. Cuman setidaknya makanya maksudnya itu jangan sampai dijadikan dalih kita bisa sholat berapa kali aja gitu ya. Tapi boleh ngulang sholatnya. Oke? Tapi niat sholatnya tetap kayak sholat duhur gitu, bukan sholat kodok duhur. Enggak, sholat kodok. Oh iya. Sholat kodok. Tapi kayak gini. Terima kasih. Ada juga yang kayak gini ya. Dia sholat nih. Sholat. Terus tiba-tiba kan sholat sendiri. Tiba-tiba temannya bangunin. Sholat jamaah. Enggak, aku udah sendiri. Orang pahala jamaah tuh gede loh. Iya, pahala jamaah itu kan 27 derajat lebih dari pahala sholat sendiri. Terus dia sholat lagi deh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dan niatnya sholat yang sama, nggak kodok gitu. Boleh. Karena kita tahu ada derajat lebih tinggi sholat berjamaah. Lebih kayak menyempurnakan sholat juga kan. Tadi kan sholat sendiri nih. Terus teman ada yang ngajakin jamaah, ya sholat lagi gitu.
Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Kak mau nanya, kalau misalnya pas lagi puasa, sendiri jadi kayak itu. Gimana? Kak mau nanya, kalau misalnya pas lagi puasa, terus ketiduran pas asar, terus bangun udah maghrib. Kira-kira puasanya sendiri jadi kehitungannya batal apa itu? Apa nggak gitu? Puasanya nggak batal dong. Iya, kan ketiduran pas asar, terus bangun-bangun udah maghrib. Iya, maksudnya puasanya tetap puasa. Yang kamu kodok berarti sholat apa? Sholat asar kan kelewatan kan? Enggak sih, begitu nggak sih maksudnya? Ketiduran pas asar. Ini udah sholat asar belum kira-kira? Em, mana nih, Van? Belum, Kak. Ya udah, yang dikodok puasanya. Sholat asarnya. Puasanya kamu nggak sempurna. Kan yang membatalkan puasa itu apa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, ya kan? Apalagi banyak, mubtilatul shaum itu banyak. Tapi kalau ketiduran tidak batal. Kamu mau tidur nih dari jam 5 ngantuk, bangun-bangun jam 11 malam. Ya udah, buka puasa. Puasanya tetap nggak batal. Tapi kamunya lapar. Gitu ya. Jadi nggak batal. Tapi Fani perlu mengkodok sholat asarnya berarti. Oke, gimana Pan? Paham? Oke Kak Henry. Oke, siap. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Mungkin kalau nggak mau ngomong, ngetik boleh. Ada ya, siapa yang mau nanya? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa sih. Sebelum saya tutup. Aku deh Kak mau nanya. Oke, kenapa Upi? Ini tentang sholat. Jadi kan waktu itu tuh aku pernah tanggal 3 itu tuh aku kira tuh kayak ada sedikit darah haid gitu kan, tapi itu dikit. Nah, udah gitu ya udah aku berarti kan nggak sholat dari tanggal 3 tuh. Terus selama 1 hari itu tuh benar-benar cuma sedikit banget. Aku tuh tapi ragu itu tuh darah atau bukan. Aku tuh nggak sholat aja itu tuh dari asar, maghrib, isya enggak. Terus pas besok subuhnya karena ragu, aku tuh sholat lagi semua Kak. Dari asar, maghrib, isya, subuh aku sholat. Nah, menurut Kakak yang betul tuh gimana sih? Karena aku gak yakin, ragu itu darah haid atau bukan. Tapi Upi sholat mandi kan? Iya, mandi dulu baru sholat semua dari asar, maghrib, isya, sama subuh. Iya. Jadi dulu aku pribadi juga dapatnya itu udah nunggu seharian aja. Kalau nggak keluar lagi baru besoknya sholat. Ternyata ketika aku mengkaji buku fikih sholat, waktu itu kayak karya 4 imam ya mazhab ya, ada Syafi'i, Hanafi itu kan. Itu di mazhab Syafi'i sendiri, Syafi'i itu banyak kita pakai ya, karena orang Indonesia rata pakai Syafi'i. Itu adalah ya tadi yang tadi aku bilang, menunggu 2 waktu sholat. Misalnya Upi yakin habis itu kapan? Asar atau zuhur? Nggak habis Kak, tapi baru permulaan, jadi baru awal, belum ini. Oh, baru permulaan, tapi habis itu udah kayak nggak keluar. Iya. Nggak keluarnya di jam apa misalnya? Di jam asar. Jam asar, oke. Berarti jam asar tuh kayak nggak keluar kan Upi? Upi tuh maghrib sama isya. Tapi maghrib sama isyanya jangan isya jam 1 malam baru dicek. Tapi pas isya, pasnya isya nih, azan isya, oh cek gitu kan udah masuk waktu isya nih. Pas Upi cek, oh udah nggak ada sama sekali. Berarti sholat itu nanti isya, maghribnya juga dikodok. Tapi ketika, ya Upinya nge-lag. Oh ada. Tapi ketika pas isya, Upi cek masih ada, ya udah berarti subuh lagi nanti Upi cek. Baru nanti udah sholat aja subuhnya. Kalau ketika subuhnya emang udah nggak ada lagi, paginya misalnya bisa tahajud mandi tuh ya, subuh udah nggak ada, ya udah sholat dan nggak perlu kodok yang maghrib sama isya. Tapi kalau pas Upi cek di isyanya keluar, udah nggak ada, udah bersih, berarti tadi maghrib harusnya Upi sholat. Sebenarnya 2 waktu sholat itu menjaga aja.
ketika ternyata pas masuk di waktu kedua sholat itu ternyata memang udah bersih, berarti ya sholat yang kemarin atau yang sebelumnya satu waktu tadi dikodok gitu. Ya, tapi ketika pas masuk waktu sholat yang kedua emang masih ada, ya nggak perlu. Berarti masuk lagi waktu sholat setelahnya mandinya gitu. Oke? Paham gak, Upi? Oke, Kak Tif. Makasih, Kak. Paham. Oke, ini ada yang nanya nih. Iya, Kak mau nanya kalau pas lagi sholat terus tengah-tengah blank rakaat berapa itu gimana ya, Kak? Nah, itu adalah mabni alal akal jawabannya. Atau kita menghitung rakaat terdikit. Misalnya, pas Kak Saskia ini ingatnya kayaknya ini baru 2. Oh, berarti misalnya ngeblanknya itu tapi udah ngeh, ini kayaknya emang baru 1 deh. Ya udah, pakai yang paling ngeh paling kecil. Atau malah ada misalnya ngiranya di rakaat ketiga, ini kayaknya 2 deh. Masih ada 1 lagi deh. Tapi ambil yang paling sedikit. Oh, berarti kayaknya masih ada 2 lagi. Itu ada hukumnya memang. Memang kita sering kayak gitu, sering ngeblank saat waktu sholat. Tapi aku misalnya habis tahiyat, aduh tadi udah tahiyat belumnya. Ya udah deh, berarti 2 rakaat lagi gitu. Jadi kita ambil yang paling sedikit untuk menjaga kesempurnaan rakaat. Gimana? Kak Saskia masih ada yang bertanyakan? Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke. Apa ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Ya, Kak, nggak ada. Oh, ya, silakan. Siapa? tadi kan ke aku. Tadi kalau ngeblank itu kan diulang lagi. Berarti kan itu nanti pas akhir sujud sahwi juga nggak, Kak? Kalau ngeblank, oh ya, heeh. Iya, iya, bener-bener. Sujud- Sujud sahwi juga, betul-betul. Iya. Sebenarnya, eh kalau dia itu melewatkan rukun-rukun, sebenarnya sujud sahwi itu kan ketika sujud yang ada kelalaiannya. Misalnya dia lupa tahiyat pertama, karena tahiyat pertama itu rukun. Atau dia lupa, apa namanya, hmm, apa ya yang rukun lagi tuh? Banyak sih. Itu dia sujud sahwi. Tapi ketika dia lupa rakaat keberapa, itu misalnya ngeblank nih. Sebenarnya kalau dalam fikihnya, dia sebenarnya tidak wajib sujud sahwi. Tapi kalau aku pribadi ngambil yang lebih cari aman. Jadi aku pasti kalau lagi ngeblank itu sujud sahwi. Karena gimana pun misalnya nih, aku ngeblanknya rakaat kedua ternyata aku udah ketinggalan tahiyat. Berarti kan tahiyatnya di yang setelah, maksudnya yang pas nggak ngeblanknya. Berarti kan aku ketinggalan rukun gitu kan. Jadi ya sujud sahwi betul-betul. Tapi sebenarnya aslinya kalau dalam fikihnya kalau ngeblank terus dia nambah rakaat lagi nggak perlu sujud sahwi. Tapi ya untuk jaga-jaga kita sujud sahwi aja. Teman-teman ini tahu ini nggak? Tahu lah ya. Apa sih namanya lafaz sujud sahwi? Gimana Nat lafaz sujud sahwi Nat? Dia simple aja, simple. Dia cuma ini. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lalai. Itu ya. Sebenarnya ada kan yang bilang nggak apa-apa lah, bahasa apa namanya? Apa namanya? Sholat mah itu doa-doa kayak gitu pakai bahasa Indonesia aja. Oh, enggak, tapi itu doa yang apa namanya termasuk untuk menyempurnakan sholat juga kan kita sholat sujud sahwi gitu. Kayak misalnya boleh nggak? Boleh kan misalnya boleh kita itu berdoa pakai bahasa Indonesia. Tapi apakah sholat boleh bahasa Indonesia? Enggak, nggak boleh. Ada loh orang-orang Islam yang mulai sedikit aneh. Dia sholat bahasa Indonesia. Tahu di mana tuh orang Indonesia mana tuh? Aku pernah lihat. Astagfirullahaladzim. Aneh banget. Aduh, padahal sholat itu rukun agama tadi yang kita bahas sebelumnya. Dan rukun agama itu di mana agama Islamnya bahasa Arab gitu. Kalau doa-doa lain ya boleh.
Tapi kalau sholat itu nggak boleh gitu ya. Jadi tadi lafaznya gampang ya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Ya, itu aja. 3 kali. Terus sujud sahwi. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Yang baru datang nggak ada ya. Intinya kita lagi ngebahas rukun agama ya. Rukun Islam yang ada 5. Yang dimana ketika satu rukun tidak kita laksanakan dengan sempurna, 4 rukun lain lam yakbal illallah, tidak Allah terima. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang 5 rukun ini itu kita jalani dengan yang sebaik-baiknya. Dan insya Allah terima semua amalan kita. Ya. Kalau begitu, kita sudahi ya. Ini teman-teman yang bisa on cam, kita foto dulu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti Kak Eno yang editin. Kak Enonya hilang ya, Jen. Kak Eno ada nggak? iPhone. Hilang nih. Ya udah. Ada yang baru datang, Kak Nur. Baru datang. Ini Fani lagi di mana tuh? Oke, kita foto dulu. Kak Eno nggak ada nih. Ya udah, nanti aja. Karena aku udah ngerti cara foto di PC. Oke. Mana ya? Mana kok hilang? Kita foto dulu. Ada lihat kamera? 1, 2, 3. Oke. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah sudah mau hadir kajian hari ini. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya kan. Terus juga minta doanya minggu depan saya sudah mulai ujian termin 1 alias UTS ya biasanya ya. Semoga dilancarkan sama Allah. Teman-teman semuanya juga semoga selalu disehatkan. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Minggu depan berarti jadwalnya membahas tajwid. Betul. Insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat ya. Ya intinya saya tetap ada di Telegram dan di Zoom meskipun hilang di peradaban. Semoga tetap bisa bersilaturahim ya. Sehat-sehat terus. Kalau begitu kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta